wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sidna Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabil karim wa huwa asdaqul qailin, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap para asatid, para tuan-tuan guru yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga para sahabat, para orang tua, para jamaah dan juga baik muslimin wal muslimat yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada subuh kali ini Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, karena kita termasuk daripada hamba Allah yang Allah berikan kenikmatan bisa solat subuh berjamaah, juga ditambah dengan duduk di dalam sebuah majlis dan juga zikir dan juga menuntut daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirah yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah senantiasa, sudah selalu memberikan kita nikmat yang besar, nikmat yang hebat, yaitu nikmat dijadikannya kita umat Islam, nikmat diberikannya kita taufik. Ya, kalau misalkan kita baca di dalam Al-Quran, hanya ada satu kalimat taufik yang menyebutkan bahwa wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah taufik itu adalah kecuali haknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita adalah orang-orang yang memang rajin di dalam beribadah. Mungkin di antara kita adalah orang-orang yang Allah berikan kemuliaan-kemuliaan, diberikan rezeki yang lebih, diberikan kenikmatan yang lebih banyak dibanding yang lain. Tapi tidak semua orang mampu untuk melakukan ibadah itu dengan kemauannya. Semua itu pasti karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu pasti karena kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala, mau memberikan hidayah kepada siapa, mau memberikan taufik kepada siapa. Ya, kalau misalkan kita katakan hidayah itu bisa kita cari, hidayah itu bisa kita gapai dengan hal-hal banyak sekali di dunia ini. Baik itu berupa undangan, contohnya ada sebuah majelis ilmu atau majelis zikir, atau majelis-majelis yang seperti majelis ilmu dan juga majelis zikir yang ada dari rumah ke rumah. Seandainya ada seseorang yang dia baru mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu bahasa orang Indonesianya syukuran, ya. Dia ngadain syukuran, ngundang temannya, ngundang saudaranya, ngundang tetangganya, semuanya diundang sama dia untuk bareng-bareng bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk bareng-bareng berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diundang untuk bareng-bareng berzikir. Dan orang yang datang itu adalah orang-orang yang memang Allah berikan hidayah kepada dia, karena dia mendapatkan undangan berupa hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang ikut duduk di tempat tersebut Allah berikan taufik. Kenapa? Karena taufik itu yang bisa membuat kita mau melangkah sampai ke tempat tersebut. Memang kalau kita perhatikan banyak sekali orang-orang yang Allah berikan kelebihan kepada dia, tapi Allah tidak berikan taufiknya sehingga malas untuk melangkahkan kakinya sampai ke tempat ini. Sulit untuk kakinya melangkahkan sampai ke tempat-tempat yang baik. Maka dari itu, ayo sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat yang amat besar, nikmat yang sangat bagus, yaitu nikmat diberikannya kita taufik
oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik, kalau kita katakan lagi, banyak sekali kehebatan-kehebatan daripada pendapatan taufiknya kita. Ya, kalau contohnya lagi, kalau seperti undangan tadi contoh dari manusia ke manusia. Ya. Ada lagi seperti misalkan hewan itu misalkan seperti nyamuk yang gigit kita malam-malam, itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terbangun. Ketika kita terbangun, Allah berikan waktu yang cukup untuk kita beribadah kepada Allah di tengah malam, di waktu-waktu malam, di waktu-waktu mustajabah. Allah kasih waktu itu, ya contohnya misalkan malam-malam kita tidur. Waktu tidur lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kita digigit nyamuk, dan kebetulan nyamuk yang gigitnya itu gatel banget sehingga kita mukul. Misalkan posisinya ada di muka, kita pukul. Ya, seakan-akan kita gampar diri kita sendiri, kita tampar diri kita sendiri sehingga kesakitan dan kita terbangun. Begitu kita lihat jam, wah jam 3. Ya. Itu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyamuk itu, ya, itu kode daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hambanya yang bangun tengah malam lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah, dapat taufik atau enggak kitanya. Kalau kita mendapatkan taufik, maka kita akan bersegera bangun dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak dapat taufik, apa yang kita lakukan? Kita ke kamar mandi, buang air kecil, lalu lanjut lagi tidur. Itu contoh hidayah daripada hewan. Ada lagi contoh dari panggilan seperti azan. Ya, orang yang tinggal di sekitar masjid itu pastilah mendengar daripada azan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah dia ke masjid untuk sholat berjamaah? Ya, apakah dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah? Kalau kita lihat sekeliling tempat kita ini mungkin ada 100 sampai 200 kakak, ya, 100 sampai 200 kakak yang bisa mendengar panggilan azan daripada masjid. Kalau dalam satu keluarga itu saja ada 100 kakak, berarti ada suami dan istri, berarti ada 200 orang. Kalau 100 kakak berarti ada 200 orang. Artinya harusnya yang sholat di masjid itu ada 200 orang. Tapi kita coba lihat berapa banyak yang ikut sholat di dalam masjid tersebut. Karena dia tidak mendapatkan daripada taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayo sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jangan sampai tidak berikan taufik kepada kita sehingga kita mampu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita lihat semua orang bisa dan mampu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak bisa semua orang itu dengan semaunya sendiri, kecuali memang itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirah yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, saya teringat sebuah cerita karena ini waktunya subuh. Saya teringat pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan daripada tahun-tahun ke-7 atau ke-8 kalau tidak salah. Waktu itu pacaklik atau lagi kekeringan. Ya, lagi kekeringan. Dan saat itu Rasulullah SAW mau sholat subuh dan mencari tempat yang ada airnya. Ternyata di tempat tersebut nggak ada air sama sekali. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, bertanya sama sahabat, ayo siapa yang punya air? Lalu ada seorang sahabat mengatakan, saya punya ya Rasulullah, dalam wadah air, kantung air yang terbuat daripada kulit, ya, kantung yang biasa dibawa untuk perjalanan, dan cuma ada air itu aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah siniin. Diambil sama Rasulullah SAW air tersebut. Ketika Rasulullah SAW ambil air tersebut, maka Rasulullah SAW meletakkan air tersebut di antara telapak tangannya, sehingga apa yang terjadi, dari sela-sela jarinya Rasulullah SAW itu mengeluarkan air yang banyak.
Ini di antara mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat tersebut. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Bilal untuk memanggil semua muslim, untuk sahabat-sahabatnya untuk mengambil wudhu daripada air tersebut. Ternyata dari ratusan ribuan orang yang ikut kepada Rasulullah SAW itu, semuanya ikut ngambil wudhu dari air yang cuma, kalau kita bilang cuma satu gayung, ya, airnya nggak banyak, cuma dari satu gayung bisa membuat ribuan sahabat Rasulullah SAW berwudhu dengan air tersebut. Berwudu, benar-benar selesai. Ada sebagian sahabat-sahabat Rasulullah yang tahu, yang pandai di dalam melihat kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Karena ini di antara mukjizatnya bagi dan Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian di antara mereka yang meminum air tersebut bukan cuma untuk wudu saja. Di antaranya Ibnu Mas'ud yang meminum air tersebut. Ibnu Mas'ud meminum air tersebut, lalu dia cerita kepada teman-temannya bahwa dia tidak pernah merasakan air yang senikmat itu. Bahkan air tersebut seakan-akan baru keluar daripada mata airnya. Ya, segernya luar biasa. Ya, karena mukjizatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang pandai di dalam melihat situasi dan kondisi. Ya, orang-orang yang pinter ketika melihat suatu kesempatan yang bagus, dia ambil kesempatan tersebut. Kalau kita ibaratkan contohnya kita ini orang yang pintar di dalam melihat kesempatan atau bukan? Kenapa bisa dipertanyakan seperti itu? Kalau orang yang pandai di dalam melihat kesempatan, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada dia. Contohnya tadi, sebelum sholat subuh ada yang namanya sholatul fajr. Sholat fajr. Sholat fajr itu, kata Rasulullah SAW, raka'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar sebelum salat subuh, artinya salat sunnah, ya, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau kita perhatikan, banyak di antara orang-orang sekarang ini yang mengejar dunia bahkan melupakan akhirat. Banyak orang yang dia berusaha, seperti misalkan dia usahanya di pasar, berangkatnya dari jam 4:30 sebelum azan, ya, dia fokus kepada usahanya sehingga dia melupakan daripada sholatnya. Padahal kalau seandainya dia laporan dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin rezekinya akan lancar. Ya, fokusnya kita sekarang ini adalah laporan kepada atasan kita, tapi kita jarang sekali untuk lapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita. Ya, raka'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik 2 rakaat salat sunnah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bagaimana salat wajibnya? Sunnahnya saja pahalanya luar biasa gede, apalagi salat wajib. Salat wajib itu berlipat-lipat ganda, ya. Kalau diibaratkan keuntungan, ini sholat wajib itu modalnya, adapun untungnya itu nggak mungkin lebih besar daripada modalnya. Artinya keuntungan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang pandai di dalam mengambil kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayo sama-sama kita jadi orang yang pandai. Ibnu Mas'ud pandai dibanding sahabat-sahabat yang lain yang bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang dia miliki. Lalu dia minum air tersebut dan dia ceritakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa apa yang dia minum adalah suatu yang nikmat. Bahkan minuman tersebut belum pernah dia rasakan di dunia, saking nikmatnya. Akhirnya selesai daripada semua sahabat berwudu, lalu dilanjut salat subuh berjamaah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah salat subuh berjamaah, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada semua sahabat-sahabatnya, iman siapa yang menakjubkan di dunia ini? Ya, iman siapa yang menakjubkan di dunia ini? Lalu sahabatnya sebagian memberanikan diri menjawab. Kata mereka apa? Malaikat ya Rasulullah. Imannya malaikat itu yang paling menakjubkan. Lalu Rasulullah SAW menjawab apa? Oh, bukan malaikat yang saya maksud. Memang malaikat imannya Masya Allah, ya. Karena apa?
Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengikuti perintah Allah. Jadi wajar kalau mereka itu memiliki iman yang hebat. Akhirnya sahabat yang lain lagi ada yang mengatakan, "Oh, berarti anbiya, nabi dan rasul ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW jawab, "Bagaimana tidak? Nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu, yaitu kalamullah. Mereka langsung dapetin kalamullah. Bahkan sebagian ada di antara mereka yang memang bisa berbincang dengan Allah. Ya, ada lagi kekasihnya Allah. Gimana mereka nggak beriman kepada Allah dengan cara yang benar? Bukan itu yang saya maksud," kata Rasulullah SAW. Lalu sahabat-sahabat mengatakan, "Oh, kalau begitu ya Rasulullah, berarti sahabatnya para nabi ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah SAW menjawab pun, "Bukan mereka yang menakjubkan. Bagaimana tidak, mereka menyaksikan kenabian yang ada pada kehidupan mereka. Mereka menyaksikan mukjizat daripada para nabi. Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka menyaksikan kehebatan-kehebatan dari para nabi, mukjizat-mukjizat dari para nabi, dan mereka menyaksikan sendiri atau mendengar sendiri daripada firman Allah dari nabi itu sendiri. Bagaimana tidak sahabat-sahabatnya para nabi itu beriman yang sangat hebat?" Lalu mereka bertanya, "Lalu siapa ya Rasulullah? Siapa yang imannya menakjubkan itu ya Rasulullah, yang membuat engkau merasa itu suatu hal yang menakjubkan?" Kata Rasulullah SAW, "Mereka adalah orang yang hidup setelah kalian, hidup setelah Nabi Muhammad SAW, hidup setelah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Para tabi'in, para tabi'in sampai nanti hari kiamat. Berarti kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang memiliki keimanan yang menakjubkan, tapi dengan catatan." Kata Rasulullah SAW, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Ini masuk kategori itu. Kita alhamdulillah masuk kategori yang pertama. Kita nggak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW-nya, mereka mendapatkan sebuah tulisan, ya seperti sekarang ini kita nggak pernah beriman, nggak pernah langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, nggak pernah dengar daripada khutbahnya Nabi Muhammad SAW ataupun khutbahnya sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kita dengar dari siapa? Dari guru kita. Guru kita dapatnya dari mana? Dari berupa Al-Quran dan juga hadis. Ya, kata Rasulullah, mereka akan dapat tulisan-tulisan dan mereka beriman kepada tulisan tersebut. Lalu mereka melakukan apa yang ada di dalam tulisan tersebut, yaitu berupa Al-Quran dan juga hadis. Kita nih beriman gak sama Al-Quran? Beriman. Cuma pertanyaannya, baca Al-Quran apa enggak? Kan begitu. Rajin apa enggak baca Quran? Sehari kita baca Quran apa enggak? Ada di antara kita yang mungkin baca Quran itu ya kadang-kadang nyuri-nyuri kesempatan di waktu kerja kita baca Quran. Bagus itu. Ada lagi yang baca Qurannya ya pas lagi ke masjid. Bagus itu. Ada lagi yang baca Qurannya pas lagi pengen aja. Ada lagi yang baca Qurannya kalau ada yang meninggal doang. Ya, ada yang meninggal mulai dah sibuk baca Yasin. Giliran nggak ada, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Beriman kepada tulisan, berupa tulisan, dan mereka melakukan apa yang ada di dalam tulisan tersebut. Ya. Nah, ini kita alhamdulillah beriman, tapi sebagian di antara kita sudah keluar nih dari kategori ini, melakukan apa yang ada di dalam tulisan tersebut. Ya, mungkin kita dapetin nih sebagian. Di antara kita sebagian masih bisa dapetin yang imannya menakjubkan, mengimani daripada tulisan-tulisan tersebut, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Ya, lalu kita melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini mulai kabur, ya, mulai berkurang nih menakjubkannya iman kita. Lalu ditambah lagi sama Rasulullah SAW, mereka membelaku sebagaimana kalian membelaku. Ini kita alhamdulillah bisa dikategorikan
pembelanya baginda Nabi Muhammad SAW kalau cuma pas lagi ada masalah di dalam Islam. Seperti ada orang yang menghina Islam, kita maju. Tapi yang mengherankan, sebagian di antara kita, begitu ada yang menghinakan Nabi Muhammad SAW, menghina Islam, oh mungkin dia salah ngomong. Jawabnya kayak begitu, na'udzubillah min dzalik. Nah ini bukan tipe orang yang imannya menakjubkan bagi Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, alangkah inginnya aku berjumpa dengan mereka. Mereka siapa? Mereka yang membela Nabi Muhammad SAW sebagaimana sahabat Rasulullah membela Nabi. Mereka yang mengimani Al-Quran dan juga hadis, dan melakukan apa yang di dalam Al-Quran dan juga hadis. Ini Rasulullah rindu kepada orang-orang yang memang membela baginda Nabi Muhammad SAW, mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, dan juga menjadikan suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah rindu. Yang harus kita tanya pada diri kita, apakah kita rindu juga dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau seandainya memang kita mengatakan saya rindu dengan Nabi Muhammad SAW, maka sampai di mana kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Apakah kita terus-terusan mengingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Maka kerinduan itu bisa dikategorikan adalah sebuah penyakit. Ya, sebuah penyakit. Dengan ingatnya kepada orang yang kita rindu, dengan kita ingat, itu sedikit ibaratnya kalau obat apa ya? Obat anti sakit ya. Penghilang rasa sakit. Kalau kerinduan itu sebuah penyakit, maka dengan mengingatnya paling tidak sedikit rasa sakit kita itu berhilang. Ya, rasa sakit kita itu akan hilang. Tapi dengan berjumpa, maka penyakit itu akan benar-benar hilang. Ya, kita nggak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya, karena kita nggak hidup di zamannya. Tapi ada kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Ada kesempatan tersebut, tapi hati kita masih kotor banget. Karena tidak semua orang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW kecuali memang hatinya udah bersih. Makanya ulama-ulama kita mengatakan bagaimana caranya ingin bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, maka bersihkan dulu hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Solawat terus yang banyak biar hati kita bersih. Solawat terus yang banyak biar hati kita bersih. Kalau misalkan ditanya pengen gak kita mimpi Nabi Muhammad SAW, maka semua orang pasti akan jawab apa? Pengen. Semua orang pasti akan jawab pengen. Gak mungkin ada orang yang ngomong enggak, males mimpi Nabi. Gak mungkin begitu. Pasti semua orang pengen mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah pujaan setiap manusia yang hidup setelahnya. Bahkan bukan hanya manusia yang hidup setelahnya, ya, para nabi-nabi yang lain pun memuji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semua malaikat bangga kalau memang disebut daripada oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka semua senang gitu. Bagaimana kalau kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus, ya, kalau ada satu tempat di daerah Tarim sana di Hadramut, itu satu aib yang besar. Satu aib yang besar kalau seandainya ada daripada umatnya Rasulullah SAW yang tinggal di sana dalam satu bulan gak mimpi Nabi. Ya, aib. Kalau ibaratnya kita ini punya keburukan yang nyata, yang dilihat sama orang, kira-kira malu gak? Malu gak kita? Malu banget. Tapi di sana aibnya apa? Kalau nggak mimpi Nabi Muhammad SAW dalam sebulan, berarti itu dia dapetin aib yang buruk banget. Ya. Kalau kita boro-boro dari kecil sampai sekarang belum mimpi-mimpi. Dari kecil sampai sekarang belum mimpi-mimpi. Dan kadang-kadang di antara kita nggak ada tuh kepengen mimpi Nabi Muhammad SAW. Makanya ada seorang bertanya kepada ulama, ya, anak-anak nih, anak pesantren, nanya sama gurunya, wahai guru, aku pengen mimpi Nabi Muhammad SAW, bagaimana caranya? Kata gurunya, ini sering anak ceritain di mana-mana. Ya. Kata gurunya, kalau pengen mimpi Nabi Muhammad SAW, maka yang pertama yang harus kamu lakukan adalah makan cabai satu piring.
Dan syaratnya nggak boleh minum. Makan cabai rawit, cabai yang pedas, bukan cabai yang biasa. Cabai yang pedas apa? Kalau di daerah Jawa sana dibilangnya cabai setan. Ya, kalau di Palembang kalau nggak salah cabai burung apa? Cabai yang pedas banget. Ya. Cabai yang pedas banget. Disuruh makan cabai itu, tapi nggak boleh minum. Kapan makannya? Sebelum tidur. Ini kalau kita mau kayak begitu, pengen mimpi Nabi Muhammad SAW, makan cabai kayak gitu, mau nggak? Yang ada moncor kita ya, pagi-paginya apa namanya, mencret kan begitu. Akhirnya ini karena anak ini pengen benar-benar mimpi Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia lakuin. Hari pertama dia makan cabai 1 piring. Begitu dia makan cabai 1 piring, nggak minum, dia langsung tidur. Susah dia tidur karena kepedesan. Ya, gimana? Huha gitu ya. Kepedesan dia, tapi dia paksain tidur, akhirnya tidur. Dan nggak mimpi Nabi. Datang lagi sama gurunya. Wahai guru, ini saya nggak mimpi Nabi nih. Padahal saya udah ngikutin apa yang guru perintahin untuk makan cabai 1 piring. Oh, kata kalau begitu berarti kurang. Kata gurunya, coba malam ini sebelum tidur makan 2 piring. Makan 2 piring cabai pedas itu. Akhirnya dia bilang, karena pengen mimpi Nabi nggak apa-apa. Dia makan lagi cabai tanpa minum. Lebih sulit lagi dia untuk tidur. Akhirnya bangun tidur, dia ngomong kalau dia nggak mimpi Nabi lagi. Dia datang lagi sama gurunya, wahai guru, saya nggak mimpi Nabi. Oke, ini yang terakhir kata gurunya. Coba 3 piring. Disuruh makan 3 piring cabai tanpa minum. Karena dia pengen mimpi Nabi Muhammad SAW, maka dia lakuin. Akhirnya malam ketiga dia pun nggak mimpi Nabi. Datang sama gurunya, udah nyerah dah, nggak mau lagi mimpi Nabi kata dia. Kenapa? Gimana enggak, makan cabai, ini jangan-jangan hari keempat 4 piring kata dia kan gitu. Gurunya bakalan perintahin dia makan 4 piring, kebanyakan. Sepiring aja udah ngap ya, 2 piring puyeng kepalanya, 3 piring nggak bisa bernapas lagi, udah kan begitu. Akhirnya kata gurunya, ya sudah, oke, kamu nggak perlu makan cabai lagi kata gurunya. Lalu ditanya sama gurunya, apa yang kamu mimpiin? Ditanya sama gurunya, apa yang kamu mimpikan ketika kamu makan cabai tadi? Kata muridnya, oh iya, malam pertama waktu saya makan 1 piring, saya mimpi saya ketemu sama kakek yang paling saya sayang, yang sudah meninggal. Lalu dia bawakan segelas kecil air. Dan air itu begitu saya minum, nikmat sekali. Seakan-akan air itu tidak pernah ada di dunia. Seakan-akan air itu dari surga, kata dia. Oh gitu. Oke, hari kedua kamu mimpi apa? Kata dia, hari kedua saya mimpi saat itu hujan gerimis. Dan saya senang banget dengan gerimis tersebut sampai saya mandi hujan. Oke, yang ketiga apa yang kamu mimpi hari ketiga? Hari ketiga saya mimpi banjir katanya. Hari ketiga dia mimpi banjir. Kata gurunya, itu yang kamu pikirkan, yang kamu dapetin dalam mimpimu. Hari pertama kamu makan cabenya dikit, yang kamu pikirin pengen minum, tapi karena pengen mimpi Nabi Muhammad SAW, kamu tidurin aja paksa. Sehingga apa? Di dalam mimpimu yang ada di otakmu cuma air dan air. Makanya Allah berikan mimpi berupa air. Hari kedua makin pedas lagi, Allah berikan air yang lebih banyak berupa air hujan. Hari ketiga lebih banyak lagi sampai banjir. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita dapatkan di dalam mimpi. Ya, apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita dapatkan di dalam mimpi. Maka dari itu, ayo sama-sama kita fikirkan selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terus fikirkan hal tersebut, ditambah bersihkan hati kita dengan senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama
qama nisfal lail. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang sholat isya berjamaah, ya, sholat isya berjamaah, dia sholat isya berjamaah, maka keutamaan yang dia dapatkan apa? Kata Rasulullah SAW, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia bangun setengah malam. Bangunnya ngapain? Bukan begadang main game, bukan. Ya, kalau anak muda biasanya main game tuh. Bangun tengah malam atau nonton TV atau yang lain-lain, bukan begitu. Tapi bangunnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicatatnya itu seperti itu. Itu kalau sholat isyaknya berjamaah. Makanya masjid itu biasanya kalau sholat maghribnya 5 shaf, sholat isyaknya 2 shaf paling banyak. Ya, karena banyak orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia sehingga dia meninggalkan kenikmatan akhirat. Itu sholat isya. Bagaimana kalau sholat subuh? Kata Rasulullah SAW, man shallal subuh fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qama laila kullah, seakan-akan dia itu sholat malam penuh, dari mulainya malam sampai kepada siang. Mulainya malam itu kapan? Ya, mulai masuknya waktu isya itu bisa dibilang malam. Nah, kalau masuknya waktu maghrib itu masuknya sore atau menjelang malam. Tapi malam itu mulai masuknya waktu isya sampai kepada subuh. Sampai kepada azan subuh itu waktu malam. Itu dia bangun malam, seakan-akan dia ibadah full dari habis isya sampai kepada subuh. Kalau kita memang sengaja-sengaja mau ibadah, itu mustahil. Kenapa? Kita ini termasuk daripada orang-orang yang hidup di zaman di mana 1 jam ibadah sama 10 jam ghafil itu lebih sulit 1 jam ibadah. Contohnya, baru baca Quran. Pas kita baca Quran, baru juga 2 halaman, targetnya 1 juz. Ya, sekali baca targetnya 1 juz, baru juga 2 halaman udah mulai buka, udah berapa lembar ya? Udah sisa berapa lembar lagi? Ini kadang-kadang kita kayak begitu. Ya, apalagi bacanya bareng-bareng. Oh, ngelihat orang lain udah cepet banget bacanya, kita masih tebal banget, wah udah puyang banget kadang-kadang. Begitu duduk di majelis ilmu, ini rasanya duduknya kita ini di tempat yang ada apinya kayak di bawahnya. Bawaannya pengen bergerak-bergerak terus dan pengen kabur. Ya, pengen keluar cepet-cepet. Ngapain sih duduk lama-lama? Itu belum 1 jam, belum 2 jam. Tapi kalau misalkan main catur, yang hobinya catur, main catur dari malam sampai subuh juga kuat. Ini kita hidup di zaman itu. Di zaman ketika kita melakukan sesuatu yang ghafil, sesuatu yang melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nyaman. Tapi ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat daripada beribadahnya kita udah mulai gerah, ya, udah mulai enggak sanggup. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW katakan, man shallal isya fi jama'atin kana fi zimmatillahi hatta yusbih. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka dia akan mendapatkan keamanan atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia subuh. Begitupun sebaliknya, siapa orang yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillahi hatta yumsi. Ya. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang salat subuh berjamaah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti menjelang maghrib. Ya, diceritakan bahwa dulu ada perampok yang serem. Ya, perampok yang serem namanya Hajjaj. Hajjaj ini kalau dia ada orang di perjalanan dirampok sama dia, sebelum dirampok ditanya dulu. Sebelum dirampok ditanya dulu sama dia. Kamu tadi sholat isya berjamaah enggak? Oh enggak, ya udah dirampok semuanya, langsung disiksa. Kalau dia nyurinya malam. Kalau dia ngerampok siang-siang ditanyanya apa? Kamu tadi sholat subuh berjamaah enggak? Kalau dia bilang enggak, ya udah disiksa ini orang, hartanya diambil, dirampas.
Tapi kalau seandainya orang tersebut jawabnya, saya tadi sholat subuh berjamaah, maka dia langsung lepaskan orang tersebut dan dia katakan apa? Aku nggak berani mengambil sesuatu yang dimana orang tersebut di dalam keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika kita bisa, atau nikmat yang hebat, taufik yang nikmat sekali ketika kita mampu dan bisa untuk sholat isya berjamaah juga sholat subuh berjamaah. Ketika kita bisa melakukan hal tersebut, maka pahala di dalam sehari tersebut kita dapetin yang banyak sekali. Ditambah lagi keamanan yang kita dapatkan ketika kita sholat subuh berjamaah, maka kita dapatkan sampai kita menjelang isya. Kalau kita sholat isya berjamaah, kita dapatkan sampai subuh. Artinya 24 jam kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam keamanannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin wal hadirah yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua agar senantiasa kita menjaga daripada sholat berjamaah. Baik itu kalau misalkan kita rumahnya dekat masjid, ayo sama-sama kita ke masjid. Atau kalau rumah kita jauh daripada masjid, kita sholat berjamaah kepada keluarga kita. InsyaAllah itu akan membuat kita mendapatkan nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, juga keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup daripada tazkirah ini, ya, pengingat daripada saya khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada kita semua, motivasi di dalam beribadah itu kalau menurut Ibnu Sina itu ada 3. Motivasi di dalam orang yang beribadah itu motivasinya ada 3. Ya, menurut Ibnu Sina. Yang pertama apa? Yang pertama itu melakukan ibadah karena pengen masuk surga. Ya, melakukan ibadah karena pengen masuk surga. Kalau ini diibaratkan seperti orang yang dagang. Seperti orang yang dagang. Kalau dia dagang, maunya untung aja. Nggak ada tuh pedagang yang pengennya rugi, nggak ada. Ya, jadi ketika dia melakukan ibadah, maka dia langsung katakan kepada Allah, ya Allah, saya udah sholat subuh nih, ayo dong berikan saya rezeki. Kayak begitu. Jadi maunya untung aja. Jadi dia ngerasa kalau ibadah yang dia lakukan adalah harus mendapatkan keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena ikhlas, karena dia pengen dapetin keuntungan. Wah, kata Habib pernah mengatakan di dalam hadis, man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran. Siapa orang yang salawat kepada Nabi Muhammad SAW sekali, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali. Wah, hadisnya derajatnya tinggi, hadisnya sahih. Ya. Jadi ketika saya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sekali, maka saya harusnya mendapatkan solawat dari Allah 10 kali. Memang benar. Ada lagi yang mengatakan barang siapa yang baca ya Fattah ya Razzaq, ya, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan terputus rezeki baginya. Oh, dikerjain sama dia. Begitu dibaca, dia nggak dapat rezeki. Ngomel-ngomel itu. Ngomel-ngomel dia. Ini kenapa nggak dapat rezeki? Kan katanya begini, katanya begitu. Jadi dia cuma beribadah itu cuma pengen dapetin keuntungan doang. Kalau nggak dapat keuntungan, ditinggalin itu ibadahnya. Oh, kalau sedekah katanya dibalas 10 kali lipat. Mana nih sampai sekarang nggak dibalas-balas? Ya, ada orang yang seperti itu. Seakan-akan dia memaksakan apa yang ada di pikiran dia itu harus terjadi. Di antaranya ada yang seperti itu. Ini seperti orang yang beribadah karena kepada Allah Subhanahu Wa Taala cuma karena pengen masuk surga aja, cuma pengen dapat keuntungan aja, nggak mau dapat rugi. Adapun yang kedua, melakukan ibadah karena takut neraka. Ya, karena takut neraka. Dia melakukan ibadah itu ya cuma karena takut aja neraka. Nggak mau dia masuk neraka, ya sudahlah, saya ibadah aja deh. Jadi seakan-akan dia beribadahnya itu karena terpaksa, atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sekedar menggugurkan kewajibannya aja.
Ya udahlah salat subuh, oke, salat subuh. Ya udahlah salat isya, oke, salat isya. Ya udahlah salat maghrib, oke, salat maghrib. Karena terpaksa. Karena cuma yang penting saya udah gugur daripada kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau udah gugur kewajiban saya kepada hamba-hambanya Allah, seperti kepada keluarga, seperti nafkah dan lain-lain. Dan motivasi yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah itu enggak nyari yang lain, dia enggak nyari surga, dia enggak nyari enggak minta dijauhkan daripada api neraka, tapi dia memang betul-betul ikhlas dengan sadar bahwa dia ingin menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kategori yang pertama itu biasanya kita tuh kayak begitu. Adapun kategori yang kedua, orang-orang yang malas beribadah yang karena terpaksa. Mungkin sebagian di antara kita begitu. Adapun yang ketiga, itu bukan kita. Jelas bukan kategori kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang saleh, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala enggak perlu dikasih embel-embel lain seperti tadi kita baca hadisnya, man shallal fajr raka'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat salat fajr itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Enggak perlu tuh yang kayak begitu. Dia ikhlas walaupun dia tahu manfaat yang dia terima daripada solat tersebut, dia enggak fikirkan solat tersebut. Yang dia fikirkan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang dia lakukan dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Maka ayo sama-sama kita jadikan diri kita termasuk daripada golongan orang yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin menggapai semua kemauan-kemauan kita yang ada di dunia ataupun di akhirat kelak, tapi kita hanya fokus kepada bagaimana caranya Allah ridha kepada kita. Pastinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridha kepada kita, itu sudah bisa dipastikan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, pasti akan kita dapatkan baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin insyaallah apapun yang ana sampaikan sekarang insyaallah bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan kita senantiasa mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa giat di dalam beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minni wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.